Oke, saya izin menyapa. Oke, saya izin menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu ya. Buat semua adik-adik yang ikut bimbingan skripsi dengan saya, yang sebenarnya juga terbuka untuk yang lain ya, yang ingin mengerti penelitian fenomenologis. Tapi kali ini kita ngobrolnya sangat praktis. Praktis artinya kita langsung ke contoh skripsi. Dan kita mau angkat skripsi salah satu mahasiswi yang mempersiapkan diri ujian, namanya disebut saja Miss X gitu ya, atau Miss Y, Miss ya macam-macam lah, terserah kita samarkan ya. Oke, sebelum kita bahas skripsinya, saya mau menyegarkan sedikit tentang inti dari penelitian fenomenologis. Dasar ini selalu dipegang, tolong dipegang, karena kebanyakan hanya mencontoh file-file yang sudah ada, skripsi-skripsi yang sudah ada. Dasar itu segalanya. Kalau kamu mau melakukan perjalanan, harus tahu peta dulu, baru jalan. Kalau tanpa punya peta, nanti ke sana kemari, ditanya lagi mau kemana nggak tahu, dari mana nggak tahu, sekarang di mana nggak tahu. Itu karena nggak punya peta di tangannya. Tapi kalau kamu sudah punya peta, enak saja ya. Kemana-mana ada rasa aman. Karena itu jangan sebatas nyontoh file-file yang sudah ada, bisa saja salah, lolos dari pengamatan. Bisa keliru seperti itu ya. Karena itu sebelum masuk ke pembahasan skripsi, kita bahas dulu ini dasarnya ya. Apakah terlihat ini filenya? Iya Pak, sudah terlihat. Nah, kita mau melakukan penelitian fenomenologis, selalu pegang definisinya apa. Nah, fenomenologi itu penelitian reflektif, kamu merenung-renung tentang inti dari kesadaran yang dialami dari sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama ini bahasa filsafat memang. Kalau kamu mau ganti dengan bahasa sederhana, saya, aku. Jadi kita mau mengerti perspektif saya, aku. Yang terjadi dalam dunia batinnya, kesadarannya. Setelah masuk ke kesadaran orang, yang mengatakan saya, aku sedih, aku begini, aku begitu. Setelah masuk ke situ, kamu refleksi, merenungkan itu, baru kemudian melaporkan. Jadi tiga kata ini penting kalau kamu melakukan penelitian fenomenologis. Kamu masuk ke kesadaran orang yang melaporkan pengalamannya dari sisi dia, saya, aku, dan kamu kemudian merefleksikan itu. Itu saja penelitian fenomenologis. Lihat definisi yang kedua dari buku ini. Fenomenologi adalah penelitian tentang struktur-struktur kesadaran sebagaimana dialami dari sudut pandang orang pertama. Orang pertama ya saya, aku. Kamu mau meneliti struktur-struktur kesadarannya. Struktur-struktur itu pilar-pilar kesadarannya. Ada apa dalam kesadarannya, ada apa dalam dunia batinnya yang dia alami dari versi dia, saya, aku. Jadi omongan yang bukan saya, aku nggak penting. Nggak penting. Saya, aku begini, aku begitu, itu yang penting. Nah, penelitian yang sangat populer belakangan ini namanya Interpretative Phenomenological Analysis, IPA, dan itu yang banyak dilakukan, dan aku memang banyak menyuarakan ini, tapi nggak berarti ini yang satu-satunya, enggak. Ya. Nah, perhatikan apa kata penulis buku ini yang seringkali menjadi rujukan referensi membicarakan Interpretative Phenomenological Analysis. Dia bilang fenomenologi adalah pendekatan filosofis untuk penelitian tentang pengalaman. Prinsip dasar dari penelitian fenomenologis adalah pengalaman harus diteliti dengan memperhatikan
bagaimana pengalaman itu terjadi dalam kehidupan seseorang dan dibicarakan dalam istilah-istilah yang tidak dilepaskan dari pengalaman itu. Jangan pakai teori banget. Kamu mau masuk ke pengalaman orang, dia ceritakan pakai istilah-istilahnya. Jangan memaksain istilah-istilah teoretis konseptual yang kamu pelajari itu belum tentu sesuai dengan pengalaman orang. Sehingga penelitian fenomenologis itu berguru pada pengalaman orang. Jangan kacaukan dengan konsep-konsep yang bertebaran itu. Karena bagi seorang fenomenolog, konsep-konsep itu ya dasarnya pengalaman juga. Ada nggak konsep bukan dari pengalaman? Ya nggak mungkin lah. Pengalaman itu, experience itu induknya semua teori, induknya semua pengalaman itu induknya semua teori, induknya semua konsep-konsep. Nah, fenomenologi mau ngajak kamu kembali ke pengalaman itu kan prinsip fenomenologi dari dulu. Pendiri fenomenologi bilang, prinsip kami adalah kembali ke pengalaman itu sendiri. Bahasa Jermannya, zurück zu den Sachen selbst. Kan begitu. Nah, sekarang kita masuk ke judul penelitian. Yang tadi itu dipegang terus loh ya. Kamu mau menjadi peneliti fenomenologis, enggak tahu fenomenologi memalukan. Judulnya, kalau kamu mau pakai IPA lo ya, yang ini lo ya, apapun yang pengen kamu lakukan, coba deh konsultasi ke buku ini. Aku juga nulis tentang ini yang versi sederhananya, kalau kamu tertarik di buku penelitian fenomenologis, jalan memahami pengalaman hidup, itu bisa kamu dapatkan dengan mudah ya. Dan sekarang ya aku senang karena itu semakin menyebar, sudah cetakan kesekian lah. Sudah berkali-kali dicetak, artinya aku senang, berarti sudah ribuan orang yang pakai buku itu. Nah judulnya itu sebentar ya. Nah yang ini nih, ya, kamu bisa beli langsung ke Canisius penerbitnya atau kamu apa namanya, saya nggak tahu asli nggak yang ada di website-website itu, tapi nggak apa-apa. Kamu cari buku ini sudah aku sederhanakan di situ ya. Penelitian fenomenologis, jalan memahami pengalaman hidup. Memang dari dulu aku bermimpi bahwa fenomenologis itu menjadi penelitian yang tersosialisasi lah di Indonesia karena itu sangat bagus untuk orang Indonesia, untuk orang-orang di timur sini. Ya. Dan aku senang tentu saja ketika itu sudah banyak dipakai. Ya. Bukan berarti itu yang benar enggak, tapi paling enggak ada salah satu alternatif lah yang bisa kamu pakai untuk penelitian gitu ya. Kita kembali. Nah, judul kalau mau pakai IPA di buku tadi bukan hanya IPA, ada juga deskriptif di situ. Fenomenologis itu kan terbagi dua. Penelitian fenomenologis terbagi dua, ada yang deskriptif, ada yang interpretatif. Dua-duanya ada dalam buku yang aku tulis itu ya. Nah, kalau kamu pakai IPA, yang ini interpretative phenological analysis, ya, kalau kamu pakai yang itu, dia bilang judulmu haruslah menangkap perhatiannya pembaca. Sambil menangkap perhatiannya, kamu informasikan mereka tentang maksud penelitianmu. Judul-judul harus sebaiknya singkat saja, menangkap inti dari penelitianmu, singkat, nggak usah panjang-panjang. Kadang-kadang boleh pakai ucapan-ucapan singkat, boleh. Kayak di awal judulnya itu ya, hidupku, pilihanku, boleh pakai seperti itu. Tapi ingat, itu mencerminkan pengalaman rata-rata sebagai pengalaman utama semua partisipan. Jangan asal bunyikan aja untuk keren-kerenan, apaan kayak gitu, enggak lah ya. Benar-benar berbasis pada temuanmu, baru kamu jadikan bunyi judul yang sedikit ngundang orang karena biar perhatian orang ketangkap. Kamu tahu sendiri, kadang kamu tulis bagus tapi orang nggak baca. Kenapa judulnya kurang
kurang inviting, kurang ngundang orang. Kan kasihan kalau judul penelitian udah bagus, capek, judulnya nggak ngundang. Karena itu ya ada bagusnya buat kutipan-kutipan singkat, tapi aku nggak sarankan kalau kamu asal-asalan. Benar-benar kutipan singkat itu mencerminkan apa yang terjadi pada partisipan-partisipan yang kamu teliti. Sehingga penulis buku itu bilang bagaimanapun hati-hati. Pakai kutipan-kutipan singkat, hati-hati, be careful. Kamu hanya boleh melakukan ini jika benar-benar kutipan singkat itu encapsulate. Kutipan singkat itu benar-benar memadatkan apa yang terjadi pada partisipanmu. Dia kayak intinya gitu loh. Hal yang paling penting untuk kamu katakan dari partisipanmu, kamu jadikan judul singkat. The most important thing you want to say. Begitu ya. Dan ini biasanya bisa dilakukan kalau partisipanmu cuma satu orang. Itu enak. Loh kok partisipan satu orang boleh enggak? Ya boleh lah, kenapa enggak? Di sini dibilang single case tadi. Satu orang, tapi pengalamannya unik sekali. Pengalamannya unik sekali sehingga cuma satu orang, ya udah aku teliti satu orang, ya kamu kemudian buat quote-quote di atasnya enggak apa-apa. Tapi kalau beberapa orang kamu teliti, kamu buatin quote, hati-hati. Benar-benar quote-mu itu mencerminkan semua partisipanmu. Nah, tapi kalau kamu nggak mau pakai quote-quote, boleh juga dalam bentuk macam-macam. Bunyi judul ya terserahlah. Di buku tadi itu sudah saya kasih contoh di halaman berapa itu saya lupa. Tapi di situ cara membuat judul itu ada ya. Nah, karena saya lihat ada kecenderungan buat quote-quote, tapi saya periksa hasil penelitiannya kok nggak mencerminkan. Jangan asal ya. Nah, sekarang boleh membuat judul itu dalam bentuk kalimat tanya seperti ini ya. Apa what it is to be lonely? Apakah sepi itu? Nah, sebuah penelitian fenomenologis interpretatif boleh. Ya. Padahal judulnya tentang mau meneliti kesepian. Penelitian fenomenologis tentang kesepian. Bisa enggak? Ya bisa. Tapi kalau kamu rasa kurang keren, boleh kamu buat apa sih artinya sepi? Nah, bisa. Bebas kok. Tapi jangan asal bunyi loh ya. Nah, ini contoh-contoh judul ya. Saya takut berbeda. Wah, quote-nya begitu. Aku takut berbeda. Ya. Penelitian fenomenologis tentang pengalaman gay yang besar dalam masyarakat di mana masyarakat itu nggak terima gay. Akhirnya banyak semua partisipan dilihat kok pada takut semua. Lalu dia buat judul, aku wedi, nah, aku takut berbeda. Boleh nggak? Ya boleh lah. Kenapa enggak ya? Nah, nanti saya nggak akan masuk terlalu jauh di sini, baca buku tadi di situ jelas semua cara-cara membuat judul. Tapi enaknya di kualitatif itu ada kebebasan mengekspresikan, ya. Bebas mengekspresikan judul. Tapi karena dalam masyarakat penelitian kuantitatif itu nggak biasa, judulnya hubungan antara ini dan itu, pengaruh antara ini. Kayaknya bunyi-bunyi judul itu memang terkesan formal, kaku, sehingga ketika disodorkan judul kayak begini, ada rasa geli-geli dikit. Gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Dimengerti saja. Ya. Tapi bagi orang kualitatif itu biasa lah. Ya. Oke, saya nggak akan masuk ya. Nanti kalau mau detail seperti ini jadi pelatihan penelitian fenomenologis lagi. Ya. Di sini kita mau praktis sekali, langsung ke latihan. Ya, saya nggak akan banyak bicara detail tentang ini. Ya. Saya sudah membuat buku itu buku yang saya tulis benar-benar berkali-kali mengubah bahasanya supaya bahasanya itu agak-agak agak-agak ringan gitu ya. Nah, berkali-kali saya tulis, saya buang lagi, saya tulis, saya buang lagi. Hanya untuk supaya bahasanya jadi rasa enteng. Nah, mudah-mudahan benar-benar bisa enteng. Saya nggak tahu. Oke, iya. Setelah judul, kamu
membuat pengantar penelitianmu, dan sekarang di bab 2 buku penelitian itu biasanya ada review literatur atau tinjauan pustaka bahasa Indonesianya. Tapi bukan tinjauan sebenarnya. Kalau tinjauan ya view literatur ya, tinjauan pustaka. Tapi kan dalam bahasa Inggris review. Berarti yang benar peninjauan kembali pustaka. Bukan peninjauan pustaka, peninjauan kembali, artinya pustakanya sudah ada, kamu lihat-lihat lagi. Mana yang nyambung sama niat penelitianmu, itu maksud dari review literatur. Nah, kita lihat apa kata buku tadi. Perhatikan. Kamu mungkin bisa memperluas pengetahuanmu dengan literatur review, melihat-lihat lagi pustaka. Dalam IPA, pertanyaan penelitianmu, perhatikan, ini penting nih. Dalam IPA, pertanyaan penelitianmu dan pertanyaan wawancaramu yang menyusul pertanyaan penelitianmu berarti nyambung loh ya. Kamu ajukan pertanyaan penelitian misalnya, apa sih yang dialami oleh orang-orang yang belajar di Fakultas Psikologi? Nah, pertanyaan penelitianmu seperti itu. Bagaimana pengalaman orang-orang yang belajar psikologi? Nanti dari situ kemudian kamu buat pertanyaan wawancara, itu harus nyambung. Jangan sampai nggak ada hubungannya ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bisa kamu kembangkan dan nggak harus berdasarkan teori. Bahkan tidak selalu didorong teori. Beda dengan orang-orang kuantitatif yang memang menginduk pada teori, kita enggak. Jadi memang agak aneh memang ya kalau kita hubungkan dengan kuantitatif, dan di sini memang hanya soal keterbukaan saja. Orang kualitatif terbuka pada kuantitatif, kuantitatif terbuka pada kualitatif. Kalau enggak terbuka ya salah paham aja isinya ya. Tapi di sini jelas tidak didorong teori. Tidak selalu didorong teori. Kadang-kadang boleh ngambil teori, tapi tidak selalu didorong teori. Not usually theory driven. Tetapi literatur review seharusnya membantu kamu mengidentifikasi gap. Kamu lihat ada kekurangan, ada celah nih kok. Kayaknya ini belum dimengerti deh. Kayaknya ada masalah di sini deh. Kayaknya ini perlu digali deh. Saya belum banyak dengar obrolan tentang ini deh. Nah, itu namanya gap. Di buku-buku yang aku baca kayaknya belum menyinggung ini deh. Nah, itu gap namanya. Aku pengen tahu deh. Nah, begitu ceritanya kenapa kamu buat literatur review lalu kamu cari itu ya untuk bantu kamu. Itu ya. Yang berikut, dalam pengumpulan data collection, kita berkomitmen berpikiran terbuka. Lagi-lagi tidak didorong teori, open-mindedness. Kamu harus epoke. Epoke itu melepaskan diri dari kekangan teori, melepaskan diri dari kekangan asumsi-asumsi, melepaskan diri dari kekangan kata-kata orang, itu namanya epoke. Epoke itu aku benar-benar pengen tahu dunianya dan dalam diriku ada keingintahuan ini benar-benar terdorong oleh niat besarku paham dia itu. Karena itu tugas berat kita menyingkirkan teori-teori yang bisa kita paksakan pada orang, preconception, jangan sampai. Nah, itu penting kalau kamu mau merancang wawancaramu itu harus bertanya, benar-benar pengen tahu dari dunianya dia. Jangan paksakan teori ke mereka.
Apa gunanya melakukan penelitian kalau mau ngepas-ngepasin teori? Nah, karena apa? Kita itu bertujuan, we aim to enable participants, kita bertujuan membuat partisipan nyaman mengekspresikan dirinya dalam bahasa-bahasa mereka sendiri. Biarin dia dengan bahasanya. Bahasa Jawa campur bahasa dialek lokal, ya nggak apa-apa tuh. Kadang mungkin dia marah, ada bahasa-bahasa anak-anak muda yang terkesan nggak santun, dia ucapkan, ya nggak apa-apa toh. Itu cerminan dari apa yang dia rasakan. Misalnya dia bilang, aku nggak akan pernah mau ketemu orang-orang brengsek kayak gitu. Ya boleh, tulis brengsek. Nggak usah, aku tidak mau aku tidak mau ketemu lagi orang-orang yang nah nggak usah, brengsek, brengsek. Paham ya? Nah, begitu. Jadi benar-benar kita tuh nginduk pada pengalaman orang. Nah, literature review, this kind of literature review can be quite short. Nah, bisa, nggak apa-apa pendek semestinya. Perhatikan, can be quite short. Lalu mahasiswa mulai mikir, wih asik nih, berarti nggak panjang-panjang. Kalau memang banyak literaturnya, dan kamu rasa perlu menuangkan banyak, nggak apa-apa panjang. Jangan karena buku mengatakan bisa pendek, lalu kamu ngejar pendek. Itu namanya nakal. Kadang-kadang memang kamu melakukan penelitian tertentu, literaturnya kurang, sedikit. Ya nggak apa-apa lah. Kan literatur sedikit berarti nggak banyak yang dikatakan, berarti short. Tapi kalau literaturnya banyak, ngomongnya dikit, nah itu nakal itu. Ya, nggak apa-apa. Bisa pendek, jangan lalu ngejar pendeknya. Ya. Pikiran orang cepat lulus kan gitu. Ya. Dan isinya itu lebih evaluatif. Evaluatif itu kamu kayak eh, membaca lalu ingin mengatakan sesuatu atau ingin mengomentari atau ingin apa itu evaluatif? Ingin eh, menambahkan menambahkan pemikiran-pemikiranmu, tapi bukan sebatas menambahkan pemikiran-pemikiran yang versi kamu personal pribadi, tapi berdasarkan bacaan-bacaanmu, gitu ya. Jadi di sini bacaan ketemu bacaan lah ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan sampai, oh evaluatif, terserah aku mau mengatakan apa saja, enggak begitu juga ya. Jadi bacaan-bacaan yang ada, kamu evaluasi mana yang relevan dengan penelitianmu, itu yang pertama. Buku-buku itu kan banyak sekali, kamu kemudian lihat, oh ini kayaknya bagus nih untuk aku jadikan semacam literatur yang meyakinkan masyarakat akademis bahwa ini pantas diteliti, kok kurang lebih begitu. Jadi kamu baca, ini bisa aku masukkan untuk meyakinkan penelitianku ini pantas nih. Gitu. Tujuanmu literatur review itu, ini tujuanmu, memperkenalkan pada pembaca bidang yang kamu mau teliti itu apa. Misalnya pengalaman hidup di pesantren, literaturnya kurang Pak, ya nggak apa-apa. Tapi kamu lihat model pendidikan di Indonesia, mungkin cocok kamu sambungkan ke situ. Oh pesantren itu ada kehidupan religiusnya, kamu sambungkan ke situ. Oh pesantren itu rupanya ini dan itu, oh di teori psikologi bisa disambungkan. Ya disambung-sambungkan, itu hasil evaluasimu. Kita nggak menginduk pada teori. Nggak berarti juga kamu bebas. Bacaanmu harus kuat juga. Kamu baca dari bacaanmu ini bisa aku sambungkan. Begitu loh deh. Ya. Nah mudah-mudahan paham sekarang dan mudah-mudahan dimengerti ya.
Kalau tujuan daftar review literaturmu itu begitu. Nah, ada yang sampai bilang begini nih, ya. Bagaimana saya menghandle literatur review dalam penelitian fenomenologis? Nah, si Dalberg ini bilang, sebenarnya keuntungan buat peneliti kalau akrab dengan laporan-laporan penelitian yang sudah dipublikasikan, kalau kamu baca itu keuntungan. Kamu baca literatur-literatur lain juga itu keuntungan. Tapi disarankan jangan terlalu banyak baca. Memaksakan bacaan-bacaan lalu dimasukkan. Masukkan keranjang, baca lagi. Jangan banyak baca seperti itu. Numpuk literatur jangan. Jangan menumpuk literatur. Karena kalau kamu tahu, knowing terlalu banyak, akhirnya kamu merasa sok tahu. Kalau udah sok tahu gimana mau epoke? Kalau kamu sudah ketumpukan banyak literatur, merasa sok tahu, kamu nggak bisa lagi bridle. Bridle ini nggak bisa lagi netral, nggak bisa lagi melihat apa adanya. Dan kamu nggak bisa melihat hal-hal baru. Hard, sulit melihat hal-hal baru. See something new. Kenapa? Karena sudah dijajah teori. Begitu ya. Tapi ya menurut aku sih nggak apa-apa kamu baca, boleh baca banyak menurut aku nggak apa-apa loh ya. Yang penting sikap batinmu itu loh. Dalam hatimu, aku tidak mau dijajah oleh teori. Aku mau menginduk pada pengalaman orang. Itu niat batinmu begitu, baca banyak boleh lah. Aku nggak begitu setuju juga sih kalau jangan baca banyak aja, tapi hatimu itu, niatmu itu berguru pada pengalaman orang gitu ya. Nah, jumlah sampel berapa? Kalau kamu baca buku tadi, ya, digunakan istilah sampel. Tapi saya sarankan bunyikan partisipan saja. Partisipan saja. Atau subjek penelitian boleh. Ya. Karena kalau kamu pakai kata sampel, boleh sebenarnya. Tapi bisa salah paham dari penelitian kuantitatif nanti. Karena mereka sudah menganggap uh, itu istilah yang khas kuantitatif. Sebenarnya enggak juga ya. Karena dalam kuantitatif itu sampel berarti ada populasinya. Kamu ngambil dari populasi. Kayak seperti kamu ngambil beras dari karung. Nah, beras yang ada di tanganmu itu sampel dari populasi yang di karung itu loh deh. Kan begitu dalam kuantitatif. Kualitatif ada populasinya enggak? Ya ada juga, masa enggak ada? Tapi dalam kuantitatif kan mereka punya niat, sampel ini akan digeneralisasikan pada populasi. Misalnya ada satu karung beras, kamu ambil satu genggam, berarti yang ada di genggamanmu itu mencerminkan yang ada di karung. Begitu. Nah, jadi kamu juga tahu yang ada di karung, tahu yang ada di tanganmu. Tapi kalau dalam kuantitatif, kita nggak ambil pusing dengan populasinya, tapi ada populasinya. Misalnya pengalaman orang belajar di Fakultas Hukum. Kamu ambil 3 orang, ada populasinya nggak? Ada. Masa nggak ada? Nah, karena itu istilah sampel itu boleh sebenarnya digunakan dalam kuantitatif dan kualitatif, nggak masalah ya. Nah, berapa jumlahnya? Kata buku itu. Dalam praktek kami, N-nya, N itu jumlah bahasa simbol ya. N-nya 3. Jumlah partisipannya 3 sebagai ukuran yang default. Default itu apa ya? Nadia.
Ada yang tahu bahasa Indonesia default? Default. Hah? Ada yang mau usul? Aku nggak tahu bahasa Indonesia, belum ketemu default size. Tapi kalau aku bunyikan default, pada ngerti? Iya, paham, Pak. Default itu ukuran yang ya kita jadikan pola umum lah gitu lah, default. Itu 3 untuk penelitian IPA S1 atau S2. 3 itu angka yang sangat berguna. Dia memungkinkan kita untuk apa namanya, untuk menganalisis yang dalam. Karena kalau kamu ambil 25, analisismu sangat terpencar. Ya. Kalau kamu ambil sedikit, tapi kamu nggak nyambi main game, nggak nyambi nongkrong sana sini, nggak nyambing begadang nggak jelas arahnya, ya itu dikit pun dalam loh itu. Jadi dalam fenomenologis itu sedikit nggak apa-apa, tapi dalam analisisnya jangan main-main. Jangan main-main, dalam. Itulah sebabnya penelitian kualitatif itu sebenarnya dihargai kok sebagai penelitian yang benar-benar masuk ke dalam pengalaman orang. Enggak apa-apa jumlahnya sedikit, tapi serius masuknya. Dikurangin jam nongkrongnya pada saat analisis loh ya. Kurangin jam nongkrongnya, kurangin stresnya, kurangin macam-macam yang bisa ganggu fokusmu ya. Nah itu yang disebut mikroanalisis, analisis kecil memang tapi dalam ya. Dan kalau kamu cuma 2, itu kayaknya sulit bagi kita nantinya untuk membanding, untuk melihat kecenderungannya ya cuma 2 ya 1 lawan 1. Tapi kalau 3 minimal itu kita bisa melihat kecenderungannya ya. Misalnya 3 mahasiswa, 2 senang pizza, 1 senang burger. Wah, kelihatan kecenderungannya dong. Lebih cenderung pada pizza. Tapi kalau 2, 1 senang pizza, 1 senang burger, nggak kelihatan kecenderungannya. Itu gunanya dikatakan 3 atau lebih. Ya. Sebenarnya bukan 3, 3 atau lebih. Ya. Tapi kalau gara-gara buku ini nulis 3, mahasiswa yang ingin cepat lulus langsung ambil angka 3. Ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau banyak partisipannya janganlah 3. Ya. Eman-eman. Kalau memang sulit dapat 3 ya nggak apa-apa. Kalau banyak ya 4 lah untuk S1 S2 ya. Begitu. Tapi untuk PhD itu S3 ya. Itu ya masa belajar tinggi-tinggi cuma segitu ya. Tambah lah gitunya gitu ya. Ditambah kalau bisa di atas 6 kalau S3. Tapi kalau kamu S1 lalu aku pengen kualitas S3 ya misalnya kayak Nadia. Dia bilang, Pak aku memang S1 tapi aku pengen riset kualitasnya S3. Boleh, 7 partisipan ya Nadia ditambah. Bagaimana Nadia? Pengen skripsi kualitas S3? Nanti dulu aja, Pak. Yang lain mau? Ada yang mau? Aku idealis Pak. Aku pengen memuaskan mama papaku. Kalau bisa mereka tahu skripsiku. Halo?
Halo, terdengarkah? Iya, Pak. Halo? Benar. Oke. Sebentar ya, nanti aku hubungi, ini lagi ada ngobrol-ngobrol sama mahasiswa bimbingan dulu ya, nanti aku lanjut. Ya. Oke. Masih terdengar? Nadia, ada yang putus nggak tadi, Dek? Aman, Pak. Tidak ada yang putus. Oke. Ada yang mau skripsi kualitas S3? Biar mama papa puas gitu ya. Nggak sia-sia mengirim anaknya kuliah. Ada yang mau? Alice Esther kayaknya tertarik deh. Sejauh ini 3 udah cukup, Pak. Dasar S1 ya. Oke. Nggak apa-apa, ya boleh kok. Paling nggak ketika kamu tentukan angka 3 itu tahu dasarnya. Paham maksud aku? Paham, Pak. Nah, jangan asal. 3, dari mana 3? 3 gitu. Kurang cerdas lihatnya ya. Nah, sampel boleh 1 nggak? Ya boleh. Kenapa enggak? Ya. Tapi benar-benar kasus itu unik. Nah, kamu lihat ada kasus, misalnya kasus medis atau kasus apapun unik. Jarang terjadi. Kalau toh dicari dapat segini itu udah luar biasa. Nah boleh, kenapa enggak? Tapi jangan diunik-unikin loh ya. Samplingnya itu harus homogen. Homogen berarti sama ya. Dia menunjukkan ciri-ciri yang sama, bukan sama pengalamannya. Ciri-ciri orangnya itu sama. Nanti kelihatan dari gambaran para partisipanmu, benar-benarkah pengalaman mereka itu homogen ya. Homogen itu ya memang sih bahasa Yunaninya homos itu sama, tapi di sini artinya mereka membawa karakteristik ciri-ciri yang sama ya. Nah, buku itu bilang homogenitas itu tergantung pada penelitianmu deh. Bisa nggak dosen sama mahasiswa homogen? Saya mau tanya, bisa nggak dosen sama mahasiswa homogen? Bisa. Kenapa enggak? Kalau pengalamannya terhubung, misalnya pengalaman diputusin sepihak, mahasiswa diputusin sepihak, dosen diputusin sepihak, ya sama dong pengalaman. Homogen mereka. Jadi homogen di sini tergantung kamu teliti apa. Bisa nggak perempuan dan laki-laki homogen? Ya bisa saja. Bisa nggak orang Jawa, orang Sumatera, orang Ambon homogen? Ya bisa, tergantung judul penelitianmu. Apakah mereka membawa karakteristik serupa? Itu maksud dari homogen. Ya. Bisa nggak orang yang berbeda usia homogen? Ya bisa. Jenis kelamin berbeda homogen? Bisa. Ciri-ciri penelitianmu itu ya, ciri-ciri partisipanmu itu tergantung pada niat penelitianmu. Nah, misalnya dikasih contoh di sini ya. Studi tentang first experience, pengalaman orang menjalani terapi depresi. Ada orang depresi menjalani terapi dan kamu pengen tahu pengalamannya. Nah, kamu kemudian tentukan berapa lama sih mereka mengalami depresi. Kamu tentukan mengalami depresi lebih dari 6 bulan. Ada yang 7 bulan, ada yang 9 bulan, ya homogen kan lebih dari 6 bulan. Laki-laki perempuan nggak penting. Orang Jepang, orang Jepang, orang Sunda, orang Jawa nggak penting, tapi mereka mengalami depresi, boleh ya. Yang kedua, berapa parah sih depresinya? Wah, dikategorikan sangat parah. Wah, mereka seragam.
Mereka homogen, sama-sama sangat parah, sama-sama sangat parah, sama-sama di atas 6 bulan, sama-sama, nah bunyi sama-sama itu loh, Dek. Artinya homogen. Berapa lama mereka menjalani terapi? Sama-sama di atas 1 tahun. Wah, homogen. Apakah mereka pernah mengalami terapi sebelumnya? Sebelum terapi ini dijalankan, apakah ada terapi sebelumnya? Sama-sama belum menjalani terapi. Nah, berarti homogen. Jadi di mana ada kata sama-sama, itu homogen. Ya. Apakah dimengerti? Iya, paham, Pak. Nah, begitu ceritanya ya. Homogen itu enggak berarti sama dalam pengertian jenis kelamin, enggak. Sama dalam niat penelitianmu, ciri-cirinya itu sama. Karena itu kamu perlu menentukan karakteristik partisipanmu kayak apa, ciri-ciri partisipanmu kayak apa. Nanti kita lihat mereka homogen. Nah, itu ya. Jadi homogenitas tergantung pada penelitianmu itu aja. Nah, kamu lalu pengen ketemu orang. Kamu lalu datang buat wawancara. Wawancara berarti nanya-nanya orang. Nanya-nanya apa? Ya pengalamannya. Yang mau ditanyain apa? Ya kamu harus buat daftar pertanyaan. Bagaimana kalau nanya langsung tanpa persiapan? Sombong. Arogan. Kecuali kamu sudah kayak Oprah Winfrey mungkin ya, udah pengalamannya bagus. Kalau belum pengalaman mau langsung nanya, pasti berantakan. Nah, interview guide-mu itu harus sesuai sama pertanyaan penelitianmu di awal. Dia kayak penjabaran lebih lanjut dari pertanyaan penelitianmu, lalu kamu nggak tahu jawabannya. Jawabannya ada di mana? Ada di teori? Nggak ada, adanya di pengalaman partisipanmu. Peneliti-peneliti IPA atau fenomenologis biasanya menggunakan panduan wawancara, pertanyaan wawancara untuk membantu mereka mempersiapkan apa saja yang mau saya tanyakan. Nah, jadi persiapan aku mau nanya apa ya, supaya judulku terjawab. Aku nanya apa ya? Nah, perlu fokus, kurangi jam nongkrong, kurangi jam begadang, kurangi jam stres, fokus. Pertanyaan itu dari siapa? Ya keingintahuanmu, kamu yang buat judul. Kamu pengen tahu apa? Karena itu ya, kalau kamu benar-benar menjaga keingintahuanmu, rasa penasaranmu, kepomu, kepo yang baik ya, kepomu pada pengalaman orang, ya secara alami kan ada dorongan ingin tahu. Nah coba kamu tulis semua itu nanti diseleksi. Diseleksi bunyinya, diseleksi kata-kata yang elok, elegan, diseleksi sampai enaklah didengar oleh yang ditanyain, gitu ya. Jadi kuncinya siapa? Ya kamu. Yang ada di dalam pikiranmu apa? Dunia pikiranmu itu apa? Pengen ini terjawab, ya tanyakan. Apakah pakai teori? Ingat, tadi di atas dikatakan kita tidak didorong teori. Tapi keingintahuan pengalaman pada seseorang. Kamu salah nanya, ya jawabannya nanti melenceng juga dari niatmu, penelitian. Karena itu peneliti kualitatif itu ya memang serius dalam hal ingin tahu orang benar-benar dari dia, gitu ya. Panduan wawancaramu ya memang kurang terstruktur, disarankan kurang terstruktur. Kalau terstruktur nanti kayaknya agak-agak maksa orang juga ya. Pertanyaanmu yang ideal itu ya pertanyaan di mana dia ada kebebasan menjawab.
versi dia partisipan led namanya kalau dalam bahasa Inggris. Ini partisipan led. Benar-benar dia ada keleluasaan menceritakan dirinya. Kalau kamu terstruktur sekali, ya itu kadang-kadang kamu maksain versimu ke orang lain. Ya. Nah, bagi penelitian fenologis, interview itu ya esensial. Ya. Itu kayak alat nyedot pengalaman orang. Jangan sampai pengalaman orang itu 64 gigabyte, 64 gigabyte, kamu bawa flash disk 8 gigabyte. Ya sayang sekali. Sayang sekali. Pengalamannya banyak, tapi yang disedot sedikit. Karena itu buat interview Skype dan di bawah 10 saja sih sudah cukup ya, nggak usah banyak-banyak. Nah dalam buku itu yang aku tulis, aku udah kasih contoh di situ, baca yang serius saja deh ya. Tujuanku tulis buku biar nggak terlalu banyak ngomong kayak gini ya. Nah interview seperti apa yang ideal? One-to-one interview itu bagus ya. Kamu perlu membangun kepercayaan dulu, biar orang nyaman, biar orang enak cerita. Ini beberapa dari kalian kan sudah merasakan sendiri bagaimana orangnya masih malas cerita. Kemarin ada yang datang ngomong, informasinya kok dikit, berarti dia nggak kurang percaya sama kamu. Dia kurang nyaman sama kamu. Jadi mendingan wawancaranya belakangan, yang diutamakan rasa nyamannya dapat dulu dong. Ini butuh skill ya, keterampilan kamu mencairkan situasi. Kalau dia masih tegang ya wajar nggak sih kalau dia menjawab dikit-dikit, dipotong-potong, dipilih-pilih, wajar nggak? Ya wajar, wajar. Nah karena itu raport ini bahasa psikologis, artinya kepercayaan. Ini dari bahasa Perancis kok ini. Rapport itu kepercayaan. Dapat dulu itu, dia nyaman, kalau sudah nyaman enak. Dia kayak dapat ruang, space untuk mikir, untuk ngomong, untuk didengerin. Begitu maksudnya. Jadi berapa kali wawancara? Ya kalau hubunganmu sudah enak ya langsung satu kali aja cukup. Atau kamu punya skill mencairkan suasana bagus sekali, satu kali cukup. Cukup. Kalau kamu jago mencairkan suasana. Tapi kalau kamu sendiri masih deg-degan sebelum wawancara, ya datang ngobrol-ngobrol dulu deh ya, minum-minum kopi. Setelah itu datang lagi buat wawancara gitu ya. Bagaimana wawancaranya? Boleh nggak Pak pakai itu, pakai Zoom, pakai, ya boleh kenapa enggak. Tapi yang penting itu kepercayaannya dapat dulu. More recently, belakangan ini, there have also been developments. Belakangan ini sudah ada perkembangan dalam penelitian fenomenologis, dalam penggunaan computer mediated data collection, pengumpulan data dengan dimediasi, difasilitasi, diantarai komputer. Jadi wawancara bisa sinkronus, bisa asinkronus. Yang kita butuhkan itu data yang bagus, didapatkan dengan raport yang bagus. Memang sih pengalamanku ya untuk orang Indonesia, harus kenyamanan itu dapat dulu. Ya. Kenyamanan itu dapat dulu. Ya. Karena masih ada kecurigaan, aku mau ditanya apa. Terus
aku mau digali apa gitu ya. Nah aku sarankan kamu buka-bukaan aja deh. Kasih tahu mereka ini nanti aku mau tanyain, kirimin mereka pertanyaanmu. Malah itu mempercepat raport. Aku punya pertanyaan 10, ini maaf ini saya kirimkan ya, nanti yang aku mau tanyain ini loh. Dia baca. Kalau dia jawab, oke, berarti dia senang mau ditanyain itu. Malah enak, raportnya jadi gampang. Tapi kalau kamu nggak ngasih seperti itu, ini saran saya loh ya, karena pengalamanku dulu di Inggris begitu. Aku kirimin pertanyaan, terus dia baca, dia lalu balas, oke. Aku nggak perlu bangun raport berlebihan, dia udah senang kok mau ditanyain itu. Gitu ya, jadi nggak usah datang kayak polisi interogasi, nggak jelas pertanyaannya, nggak begitu ya. Jujur-jujuran, buka-bukaan saja malah bagus. Ini contoh-contohnya ada di buku yang aku tulis tadi ya, silahkan dibaca sendiri biar waktu kita hemat. Ini ada di buku ya. Intinya pertanyaanmu itu netral, nggak memaksakan maumu, nggak memaksakan teori, tapi benar-benar ingin tahu dari dia. Jangan kamu paksakan pikiranmu, misalnya sakit ya diputusin kayak gitu. Nggak boleh begitu. Kecewa ya, nggak boleh. Yang benar itu apa yang kamu rasain, seperti apa yang terjadi di dalam kamu, pikiran apa yang muncul ketika janjian bimbingan sama Pak Hans, tapi Pak Hans kemudian kayak mengelak-ngelak gitu, rasa apa yang muncul, nah gitu loh. Sudah janjian, tapi Pak Hans kok sulit ditemui, rasa apa yang muncul, nah itu gitu. Jangan langsung kamu kecewa ya, nggak bisa begitu ya. Nah berapa kali wawancara? Jonathan bilang begini, kebanyakan studi ya, fenomenologis itu mengambil kelompok-kelompok partisipan yang jumlahnya sedikit dan homogen, ya sedikit dan homogen memang, dan mengumpulkan data dari kelompok yang kecil dan homogen itu. Ada kemungkinan menggunakan wawancara pertama sebagai pembuka saja, kayak mencairkan situasi, ngasih tahu nanti mau ngapain, mau ingin tahu apa, ada gunanya seperti itu. Tapi saranku sih lewat WA juga boleh kok sekarang. Kamu kirim, kasih interview, pertanyaan-pertanyaan yang kamu tanyakan tadi kan lebih hemat waktunya. Nah nanti kalau dia sudah siap, kamu datang temui. Beberapa kali wawancara, ya bisa beberapa kali. Multiple interviews. Tapi menurut Jonathan, nggak harus beberapa kali, tergantung lagi-lagi tergantung kecairanmu. Dan yang kedua, data yang kamu dapatkan udah sesuai belum? Udah memuaskan belum? Itu kamu pegang ya. Sudah cair belum? Udah enak belum? Ya udah nyaman belum? Kalau udah nyaman, oke. Yang kedua, yang aku pengen tahu terjawab. Aku puas. Beberapa mahasiswa pengen cepat lulus. Udah puas belum sama datamu? Puas Pak. Puas-puasin namanya, bukan puas. Gitu ya. Analisisnya manual apa software? Manual saja. Ya, software itu ujung-ujungnya kamu harus analisis sendiri juga kok. Nah, cara analisisnya bagaimana? Di buku itu sudah ada, aku nggak akan terlalu detail. Ini cara analisisnya nanti baca sendiri saja ya.
pembahasannya dan lain sebagainya. Nah sekarang kita langsung ke skripsinya. Yang kita mau lihat hari ini, belum terdownload ya. Sebentar ya, aku ambil dulu. Ya, udah terlihat Nadia? Ya, sudah Pak. Oke, kita lihat bareng-bareng ya. Ini contoh penelitian dari seorang mahasiswi. Dia mengambil judul penelitian interpretatif filmologis tentang pengalaman santri dalam perbaikan akhlak. Dalam atau mengenai ya, perbaikan akhlak. Pengalaman santri dalam perbaikan akhlak. Artinya akhlak dari santri ini mau diperbaiki lewat pendidikan di pesantren. Mungkin kata mengenai aja kali ya, lebih enak. Mengenai perbaikan akhlak kali ya. Mengenai. Tapi nggak apa-apa, mirip-mirip ya. Nanti kita lihat lebih pasnya mana. Diajukan kepada fakultas. Oke, untuk memenuhi. Iya. Oh, kata depan itu untuk harus huruf kecil. Semua kata depan huruf kecil kepada memenuhi sebagian syarat. Iya. Kata depan bahasa Indonesia itu harus huruf kecil ya. Oke, ya standar lah ini kayak gini ya. Standar skripsi di mana-mana kayak begini. Halaman moto, wih bagus nih. Relax, everything is where they are supposed to be. Trust the unfolding of the future. Wih, bagus nih anaknya nih. Bersabarlah. Oke, ada kutipan-kutipan dari buku suci ya. Oke. Nah, ini daftar isinya kita lihat halaman pengesahan. Ya ini beda universitas, beda tampilan nggak apa-apa ya. Ada yang 4 bab, ada yang 5 bab, ada yang 6 bab, bahkan ada yang 7 bab, ya apa-apa. Itu kesepakatan mereka saja kok. Format itu kesepakatan. Nah di Fakultas Psikologi Undip disepakati begini ya. Mungkin ini menurutku nggak usah tebal kali ya. Tipis aja. Yang tebal itu judul besarnya ini. Ya ini tipis aja lah. Tapi sesuaikan dengan buku panduanmu ya. Kalau dikatakan begitu ya sudah ikut aja, nanti jadi masalah lagi. Kalau kamu melakukan sesuatu yang nggak disepakati fakultasmu. Oke, memengaruhi, bahasa Indonesia memengaruhi. Teoretis bukan teoritis, bahasa Indonesia begitu. Kalau lihat jumlah judulnya, jumlah halamannya, ngepar juga kita nih, 892 halaman. Itu karena lampiran kok ya. Skripsinya sendiri enggak tebal, tapi kan wawancaranya panjang. Jadi jangan kaget dengan halaman yang banyak. Itu biasa ya, karena lampirannya banyak. Oke. Nah, kita lihat abstraknya. Abstraknya ada pendahuluan, oke. Ada tujuan, oke lah. Ada teknik mengumpulkan, mencari partisipan, oke. Ada metode wawancaranya enggak di sini? Semi terstruktur, oke. Terus menggunakan IPA, oke. 7 superordinat ditemukan, oke. Nanti kita lihat apakah bunyi-bunyi temanya udah bagus atau belum ya. Tapi paling tidak temuanmu itu berarti yang terjadi pada dunia pengalaman partisipan. Makin unik, makin menggoda. Makin jarang kita temuin di buku, makin menggoda ya. Karena itu ya
kalau bisa ada yang bunyi judul, bunyi yang kamu temukan itu ada yang baru gitu loh ya. Ada yang nggak kepikiran banyak orang gitu loh. Nah itu makin keluar makin bagus. Tapi kalau bunyi-bunyinya kayaknya umum ditemui ya daya godanya kurang. Paham maksud aku? Iya, paham, Pak. Dibuat tergoda lah pembaca-pembaca itu ya. Loh, kok jadi hilang ntar ya. Yang tampil di layarmu apa sekarang, Dek? Skripsinya, Pak. Ntar baru aja laptopku bermasalah, dia menghilangkan tampilan Zoom-nya. Nah, kok jadi gini ya? Bentar ya. Saya keluar sebentar ya. Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke ya. Mungkin bunyi-bunyinya nanti coba diperiksa lagi yang punya daya goda gitu loh, bahwa ada yang nggak kepikiran ternyata terjadi di dalam. Misalnya, atau bunyi-bunyinya tadi kata Jonata, kata bahasa-bahasanya tuh jangan takut mencerminkan pengalaman mereka. Jangan memaksakan bahasa akademis kadang-kadang kalau memang nggak sesuai ya. Nanti kita lihat di belakang apakah udah sesuai atau belum, tapi di sini saya tulis seperti ini. Saya cuma bisa nggak dibunyikan lebih enak gitu aja sih ya. Oke, latar belakang ini masalah generasimu sekarang ini kebanyakan medsos, bahasanya bahasa medsos. Sebenarnya bagus tapi kurang penggunaan komanya, kata sambung kadang-kadang jadi kata awal. Nah itu nanti dibenerin ya. Nah misalnya ini 1000 hari pertama dalam kehidupan disebut kesempatan emas golden age. Oke lah ya. Dilengkapi fakta bahwa seorang manusia lain. Mungkin individu yang berusia 0 sampai dengan 1 tahun, nggak usah pakai koma, memiliki sel-sel otak neuron yang sedang berkembang. Dalam Islam juga, nah, dalam Islam koma gitu aja disebutkan bahwa sehingga itu kata hubung, jangan jadi awal kalimat. Nanti dimanis-manisin deh bahasanya, ya, biar yang baca juga enak. Tapi ini hampir semua kok. Ya. Karena generasi kalian itu generasi campur aduk bahasa medsos, bahasa buku, bahasa. Nah coba ketika menulis karya ilmiah pakai bahasa yang standar formal saja deh, biar enak. Tidak hanya, nah itu hubungannya tetapi juga gitu loh deh, bukan namun. Tidak hanya, tetapi juga. Tidak hanya sebagai agen sosial, orang tua juga. Nah berarti nggak usah namun ya. Tidak sebatas boleh, tetapi juga boleh. Ya. Gunakan variasi bahasa yang penting formal itu. Nah di sini kamu pakai nama-nama lengkap. Saya lihat di skripsi ini namanya kok lengkap-lengkap. Enggak usah lengkap, nama belakangnya saja. Ki Hajar Dewantoro. Dalam setiap nama itu harus diikuti sumbernya dalam. Nah berarti kamu naikin ini ke sini. Dewantoro dalam atau Ki Hajar Dewantoro dalam. Saya nggak tahu namanya tuh Ki Hajar Dewantoro satu paket itu kan sebutan tuh Kiki itu. Mas Hans. Tulis Dewantoro aja kali ya, Dewantoro aja dalam gitu ya. Pendidikan karakter bisa dilakukan dalam berbagai cara. Titik. Salah satunya adalah melalui beragam. Titik. William James nama lengkap saja.
dalam kurung 1902, terus naikkan nih nama di atas dalam, sorry, keliru, Hussein, dalam Hussein, gitu loh. Jangan dipisah-pisah. James 1902 dalam Hussein, gitu ya. Dan seterusnya ini sebenarnya masing-masing fakultas itu udah panduan. Kamu ikuti deh ya. Ikuti panduan itu, dibaca yang tenang, kurangin nongkrong, kurangin begadang, kurangin stres, dibaca. Ini juga ya nanti diperiksa sendiri, saya nggak akan masuk terlalu detail. Intinya bahasa Indonesianya dipercantik, dipermanis lagi ya, sesuai dengan standar kayak ini ya. Di sini jangan ada titik, koma, B huruf kecil, koma, C huruf kecil, koma, D. Ini huruf besar jangan. Ya kalau kamu baca panduan menulis itu nanti sadar sendiri kok ya. Dibaca lagi. Ini jangan begini, Bandura tahun berapa aja. Nah, ya. Bandura tahun 1963 bukunya itu ya. Nah, saya nggak akan bicarain ini deh. Kalau kamu tahu panduan bahasa Indonesia yang sesuai, kamu nanti benar sendiri ya. Tolong dibaca, kurangin nongkrong, kurangin begadang. Kecuali begadangnya fokus di sini boleh. Ya. Ya nanti dibaca sendiri aja ya. Tapi intinya ini semacam pengantar saja bahwa kenapa topik ini menarik, itu kamu harus menggoda partisipanmu. Karena itu bagusnya di awal-awal pengantar tadi kamu kasih pernyataan bahwa dunia pesantren adalah salah satu pilar pendidikan di Indonesia. Wah misalnya gitu ya. Itu kan menggoda orang. Tapi belum banyak penelitian yang bla 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 gitu ya. Baru kamu lanjut sama cerita seperti ini, pendahuluan seperti ini, dan untuk kamu masukkan model pendidikan versi psikologis, terus model pendidikan yang berkembang di Indonesia, salah satunya pesantren, menarik untuk tahu pesantren ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi belum banyak penelitian yang secara khusus melihat tentang akhlak. Padahal pemerintah menyuarakan pentingnya akhlak lewat budi pekerti dan lain sebagainya, gitulah. Ya. Itu pengantar. Pengantar itu kenapa kamu meneliti ini, apa pentingnya, bagaimana hubungannya dengan psikologi, karena kamu orang psikologi, begitu. Nah, lalu kemudian kamu tutup, karena itulah saya ingin melakukan penelitian fenomenologi untuk tahu pengalaman. Pertanyaannya, penelitiannya adalah ini. Kamu tulis bagaimana proses perbaikan akhlak. Oke lah ya. Tujuan penelitian. Dalam penelitian akhlak, mungkin perubahan akhlak kali ya, dengan akhlaknya. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pemahaman pengalaman dalam proses perubahan akhlak santri selama menjalani pendidikan di pesantren. Dalam penelitian ini perubahan akhlak yang dimaksud adalah apa? Kamu definisikan. Definisi dari siapa? Dari kamu. Supaya di kepalamu itu jelas buat saya, oh maksudnya penulis ini perubahan akhlak itu ini dan dia pengen teliti. Paham? Iya Pak, paham. Signifikansi penelitian. Penelitian ini harus ada pentingnya apa? Tergantung kamu belajar apa. Psikologi pentingnya bagi psikologi apa? Dia punya penting Pak secara teoretis, secara praktis. Nah kamu tulis manfaat pentingnya itu apa? 1A, 2 di poin-poinin aja ya. Pentingnya.
Manfaatnya nanti, pentingnya, bahwa ini penting loh. Secara teoretis nanti, nah, lalu bab 2, saya nggak usah cerita banyak di sini. Saya sudah cerita di awal tadi, apa itu bab 2? Bukan tinjauan pustaka, tinjauan kembali pustaka. Tinjauan kembali pustaka. Bagaimana kalau nanti disalahin? Kan selama ini tinjauan pustaka. Kalau benar katakan benar. Nah, nanti ya, intinya bab 2-mu itu kamu bacaanmu yang tahu kamu sih. Banyak baca, lalu kamu lihat ini perlu aku bicarain ya. Untuk meyakinkan bahwa judulku ini layak dijadikan penelitian ilmiah. Nah, ada pembicaraan tentang pola asuh. Apa hubungannya ini pola asuh dengan pendidikan di pesantren? Nanti kita baca di sini terhubung nggak? Jangan sampai dipaksa berhubungan ya. Nanti biasanya dalam ujian ditanyakan kenapa bicarain itu ya. Oh di pesantren ada pola asuh loh Pak. Mereka jadi orang tua. Karena di situ mereka tinggal, mereka kemudian belajar di situ. Orang tua mereka adalah, nah boleh, kenapa kamu bicarain pola asuh ya? Ini udah terlalu banyak teori sih, tapi nggak apa-apa lah. Ya. Kalau kurang nanti dipertanyakan juga, nggak apa-apa. Ya. Yang penting bahasa Indonesianya oke. Bicarain apalagi nih selain pola asuh. Pondok pesantren ya pasti nyambung lah sama judulnya. Penelitian di pondok pesantren, dia bicarain pondok pesantren. Orang-orang penting dalam pesantren siapa saja, ya dituliskan juga itu semestinya ya. Nah, saya lewatkan ini saja, ini kesepakatanmu dengan pembimbingmu, apa saja yang perlu dimasukkan, silakan temui pembimbingmu. Sebenarnya paling penting itu kamu kok bacaanmu ya. Pembimbingmu tinggal nanti mengecek saja relevan apa enggak sih dimasukin gitu ya. Belajarlah jadi mahasiswa mandiri, yang rasa-rasa sendiri, ini perlu aku masukin ya. Oke, aku terima aja ini sebagai pustaka yang kamu baca, lalu kamu rasa berhubungan dengan judulmu. Nah, di akhir bab 2 kamu tulis cara berpikirmu kayak apa. Oke. Pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua. Ini sama, mendingan di sini aja pola asuh orang tua, lalu begini, buang-buang kolom, buang-buang pola asuh. Langsung begini aja, ada yang dipaksa, disuruh oleh orang tua, ada yang atas kemauan sendiri masuk pesantren. Mungkin lebih pada anak aja ya, santriwan, santriwati, apa namanya, eh, siswa, apa namanya ya, partisipan, terus dipaksa, disuruh, lalu masuk ke pesantren, lalu pesantren nanti kamu hubungkan dengan institusi pembenahan akhlak ya, misi pembenahan akhlak misalnya ya. Nah, pesantren itu misi pembenahan akhlak dan ini berdampak pada santri orang yang masuk diharapkan mengalami pembenahan akhlak ya. Anak melakukan penanaman akhlak. Loh, penanaman yang melakukan penanaman anak apa pesantrennya? Nah, nanti ditinjau lagi. Kan yang melakukan itu penanaman atau
masukkan nilai-nilai mulia ke dalam siswa itu kan biasanya lembaganya ya, lewat orang-orang di dalam situ. Nah, outputnya bagaimana? Tanda tanya ya. Begitu. Ya bolehlah diagram kayak gitu itu kan pikiran mau kamu tuangkan saja, yang tahu kamu pengen tahu apa. Nah, ini pertanyaan penelitianmu harus nyambung dengan pertanyaan penelitian yang di bab 1, nyambung dengan di sini, ini nyambung dengan pertanyaanmu satu wawancara, jangan putus-putus ya. Terus bab 3 ya standar lah kayak begini. Kamu tulis sedikit dulu perspektif fenomenologis. Wih, bahasa apa lagi nih fenomenologis ini? Bahasa Jawa atau apa nih? Nah, ya. Artinya kamu di sini cerita sedikit bahwa kamu tahu loh, penelitian fenomenologis itu aku tahu loh. Nah cerita, kamu tahu. Apa yang kamu tahu cerita di sini. Biar aku yakin, wih anak ini ngerti nih, dia udah tulis kok. Ya. Dia tahu yang mau dia pakai. Tapi yang penting di sini kamu perjelas kamu pakai yang mana. Jangan mindahin buku saja. Saya pakai fenomenologis itu terbagi dua, ada deskriptif, ada interpretatif. Saya lalu menjatuhkan pilihan pada ini karena saya merasa bahwa saya ingin, nah, kalau begini mah cuma pindahin buku. Yang penting itu nggak apa-apa kamu ambil dari buku, tapi kamu tunjukkan kamu sekarang mau lakukan penelitian fenomenologis versi ini, pilihanmu ke situ karena apa? Karena saya ingin masuk ke pengalaman individual masing-masing orang dengan melakukan penafsiran gitu loh, pada pengalaman itu. Nah, fokus penelitianmu apa? Kamu fokusnya mana? Fokus penelitian adalah memberikan gambaran, memberikan apa mendapatkan? Mendapatkan gambaran mengenai proses. Yang memberikan gambaran itu dia, partisipannya, penelitinya mendapatkan. Prosedur penelitian, oke lah ini udah dari standar lah ini ya. Kalau baca buku itu sudah tahu. Partisipan penelitian, ya boleh purposive sampling standar dalam kualitatif begitu ya. Nama lengkap jangan ditulis, nama belakang saja. Nah ini ciri-cirinya oke lah ya. Kita lihat ini homogen enggak? Merupakan alumni SMP, dan SMA. Bukan SMP atau SMA loh ya. Dan berarti mereka menempuh dua jalur ini. Jangan sampai kamu tulis dan ternyata cuma SMP. Berjenis kelamin laki-laki. Oke ya. Sanggup dan bersedia menandatangani inform consent ya. Berapa lama nanti akan kelihatan, harus homogen di sini ya, homogen. Oke, ini standar ya di semua skripsi kamu tinggal lihat-lihat saja, tapi jangan ikuti persis. Ya, nah, kita langsung ke verifikasi data. Verifikasi data, itu untuk menjamin datamu benar. Kamu pakai siapa dulu? Nah, di sini dia pakai Yardley. Oke lah. Tapi Yardley ini cuma penjelasan dari Yardley bahwa data itu bagus, baik kalau data itu sensitif dengan konteks, komitmen pada ketelitian, transparansi dan koherensi, dampak dan kepentingan. Kalau kamu lakukan itu berarti datamu terverifikasi. Oke banget tuh datanya. Tapi seperti apa melakukannya itu yang harus jelas. Karena itu nanti dalam skripsimu kamu buat tabel yang memastikan bahwa sensitivitas pada konteks ini betul-betul terjadi. Ini terjadi komitmen dan ketelitian, transparansi benar-benar terjadi, dampak dan kepentingan benar-benar terjadi. Bagaimana cara tahu terjadinya? Di buku itu udah aku jelasin. Ini aku contohin aja ya. Sebentar.
Apakah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Nah ini yang penting. Kamu checklist, kalau udah di checklist semua berarti oke dong. Ada di buku itu ya, nanti kamu lihat. Di lampiranmu nanti tolong masukkan checklist ini. Ya. Masukkan checklist ini. Nanti kamu kasih misalnya sensitivitas pada konteks bisa disebut bahwa kamu melakukannya kalau saya menggunakan literatur yang relevan dengan pertanyaan penelitian saya. Oke. Saya mendapatkan data empiris yang berbasis pada pengalaman langsung dari pertanyaan. Oke. Saya memperhatikan konteks kehidupan sosial dan budaya dalam pesantren. Oke. Saya memperhatikan perspektif partisipan saya, para santri. Oke. Saya mempertimbangkan masalah-masalah etis dalam penelitian saya. Artinya pertanyaanku benar-benar aku perhatikan, jangan sampai nyakitin, jangan sampai tersinggung. Saya juga udah mengurus perizinan dengan baik. Oke. Nah, terpenuhi sudah sensitivitas pada konteks. Lalu yang kedua, komitmen dan rigor. Ya. Saya memahami metode fenomenologis yang saya gunakan. Saya tahu bahwa saya gunakan IPA. Oke. Saya mendapatkan informasi yang dalam, bukan informasi dangkal, dalam dari partisipan. Oke. Saya menganalisis data secara detail. Oke, kalau kamu lakukan komitmen dan rigor. Yang ketiga, transparansi dan koherensi. Interpretasi saya dan interpretasi saya dan argumentasi saya itu jelas, transparan. Saya sudah gunakan bahasa yang jelas. Oke. Metode yang saya gunakan jelas, transparan. Oke. Penyajian data saya jelas, transparan. Oke. Metode teknologi saya. Oke. Kalau ini oke, ya terpenuhi. Begitupun seterusnya. Nanti ketika ditanyakan dosen di ujian, kamu tinggal bilang saya melakukannya. Tapi saya lihat belum begini. Oke lah, nanti didialogkan saja. Namanya juga ujian. Ya. Kalau sudah merasa benar semuanya, ya ngapain ujian? Kan? Paham? Paham? Iya, paham, Pak. Nah sekarang kita lanjutin skripsimu ya. Sekarang pelaksanaan penelitian dan hasil penelitian. Kamu cerita bagaimana kamu memilih partisipan ya, jago-jagonya kamu ceritalah ya. Ya cerita yang lengkap, yang enak dibaca ya. Aku percaya aja. Nah, ini yang menentukan homogen atau enggak. Usia 22 tahun, ya enggak harus semestinya ya. Bagaimana kalau ada yang 23 tahun? Ya boleh ya. Tapi paling enggak dari tabelmu ini kita akan cari tahu yang mana ciri-ciri yang menentukan homogennya. Pekerjaan mahasiswa ya sebenarnya sih ini bukan penentu, yang penentu itu yang ini malah. Nah, ini yang menentukan sekali. Ini dia benar-benar ke pesantren. Terus ini enggak menentukan sih mau di kafe mana aja boleh ya. Ini gambaran aja. Tabel informasi. Sebenarnya yang menentukan itu ini kok. Jenis partisipan, waktu di pesantren 6 tahun, ya, bagus. Jenis pesantren modern, iya homogen semua. Karena ada beberapa jenis pesantren dan dihomogenkan karena beda pesantren nanti beda pengalaman ya. Bagus. Domisili harus homogen enggak? Ya enggak harus. Tergantung dari mana dia datang ya. Nah begitu seterusnya. Oke, bahasanya tolong dibenerin ya. Kalau yang melakukan penelitian tolong dibenerin. Nah kita lihat tema yang didapatkan. Tema induk, tema besar, dan tema superordinat yang terjadi pada partisipan. Ya. Nah ini kamu dapatkan setelah menganalisis masing-masing partisipan. Di sini jumlah partisipannya 3. Masing-masing dianalisis dulu satu-satu.
nanti ditarik yang terhubung di antara mereka itu yang kemudian jadi tema-tema ini, ya. Nah, tema induk ini maksudnya dia merangkum tema-tema superordinat saja. Berarti satu tema induk terdiri dari beberapa tema superordinat. Kalau satu ketemu satu, jadi lucu, ya. Seharusnya di sini cuma 3, di sini seharusnya mengandung beberapa. Seharusnya mengandung beberapa. Misalnya pembentukan motivasi masuk pesantren, ya. Ini gambaran, ini citra pesantren, ketidaksukaan pada sistem dan guru. Ini ada pada semua atau sebentar, nanti dilihat lagi, ini ada pada semua atau enggak, ya. Citra pesantren. Mungkin ini digabungkan ke sini kali kalau bisa, ya. Gejolak psikososial, ini juga diganti. Terlalu istilahnya terlalu teoretis nih. Gejolak apa, ya. Pandangan diri negatif, oke lah. Rasa ingin masuk pesantren, oke lah. Dorongan masuk pesantren boleh kalau mau diganti. Intinya bunyi tema ini terjadi, ditemukan pada partisipan-partisipanmu, karena namanya aja tema superordinat antar partisipan. Berarti pada semuanya ada persepsi atas pola asuh orang tua. Persepsi apa? Situasi rumah sebagai pendorong. Nah, misalnya, itu lebih enak. Pola asuh orang tua sebagai pendorong. Artinya ada yang mendorong mereka masuk karena pola asuh dalam ada orang tuanya mendorong ke pesantren. Terus rasa ingin masuk pesantren, apa maksudnya di sini, ya? Coba ditinjau lagi nih bunyi-bunyinya, dibuat ringan saja, ringan dan enak dimengerti, itu lebih bagus daripada kamu pakai istilah-istilah berat tapi enggak menggambarkan pengalaman. Gitu, ya. Pertumbuhan akhlak, akhlak yang dirasa berkembang, akhlak yang dirasa berkembang itu lebih enak. Akhlak yang dirasa bertumbuh, akhlak yang dirasa menurun, nah itu boleh saja, ya. Tapi masalahnya di sini terjadi pertentangan. Kok ada yang tumbuh, ada yang nyusut. Mungkin di sini ini dinamika akhlak aja di sini masuknya dinamika akhlak. Nah, nanti kamu dinamika akhlak ini kamu masukkan di mana? Gitu, ya. Ini masih memaksakan diri juga bunyi-bunyi berat nih, self esteem. Ini kan istilah terlalu teoretis ini. Nah, di sini kamu kasih istilah apa misalnya, ya. Gambaran penurunan. Mungkin di sini dinamika apa ya di sini, ya. Yang tahu yang peneliti ini semestinya, tapi intinya di sini bunyinya umum, di sini lebih khusus begitu, ya. Nah, coba nanti di otak-atik lagi
bunyi-bunyinya juga jangan terlalu dipaksa, teoretis ya, jangan terlalu dipaksa. Karena ada beberapa yang bertentangan, di sini penurunan, di sini pertumbuhan, di sini penyusutan, ini bertentangan. Kalau kamu pengen nggak bertentangan, pertumbuhan dalam hal apa? Penyusutan dalam hal apa? Mungkin di satu sisi bertumbuh, ada yang menyusut. Tapi kalau bilang akhlak tumbuh, akhlak turun, loh, yang benar mana? Tapi kalau kamu jelas pertumbuhan akhlak pada dimensi ini, penurunan akhlak pada dimensi ini, itu mungkin bisa diterima. Ya. Nah, coba ditinjau lagi supaya bunyi-bunyi ini enggak bertentangan. Itu namanya inkonsisten. Inkonsisten jangan sampai ya. Begitu, nanti sebelum ujian masih bisa diperiksa-periksa lagi kok. Yang penting prinsipnya tema besar itu ya, tema besar aja kalau nggak mau pakai tema induk, tema besar ini dia mengandung beberapa namanya besar atau induk ya. Begitu. Dan ini anak-anaknya jangan bertentangan. Kalau ada yang bertentangan nanti dimasukkan di sini aja ya. Ada hal yang aneh nih Pak, saya mau laporkan sebagai tema khusus, ya boleh. Nah, judul-judulmu ini kalau sudah jadi, ini yang kamu bicarakan nanti, ya, kamu jadikan bukti-bukti. Nah, seperti ini, ya. Ini kan judul-judul tema superordinat semestinya. Yang tadi di atas itu loh, yang ini, ya. Kamu jadikan judul, nah kamu bicarakan. Kamu kasih bukti-bukti bahwa dari pernyataan partisipan, udah bagus ya. Tapi tolong bahasa Indonesia dibenerin. Begitu seterusnya. Ya, ini selera bahasamu aja deh ya, nggak sama pada setiap orang. Nanti setelah ini kan kamu bahas, tema-temamu itu kamu bahas menggunakan teori-teori atau penelitian-penelitian yang ada. Tapi dalam analisis ini nggak usah pakai teori atau penelitian ya. Ini benar-benar antara kamu dan partisipanmu saja. Begitu ya. Saya kira secara umum sudah oke, sudah siap ujian, cuma dibenerin bunyi temanya. Lampirannya juga udah oke. Ya. Jangan lupa rahasiakan partisipanmu, jangan sampai ada yang namanya bocor. Gitu ya. Oke, saya kira itu aja sih. Mudah-mudahan hari ini kamu jadikan panduan untuk pede aja, percaya diri untuk melakukan penelitian-penelitian fenomenologi versi kamu ya. Jadi persoalan umum yang aku temui, aku yakin kalian bisa, tapi masalah kalian itu bahasa kok. Maaf, ini semuanya. Semuanya kalian itu generasi medsos. Seringkali bahasanya kecampur-campur. Bahasa formal sama informal. Yang kedua, pahami semua yang tadi disampaikan. Dan ya sebenarnya sudah ada di buku itu sih, aku udah jelasin ya. Kalau ada waktu luang dibaca yang tenang buku itu. Aku udah buat bahasa yang sederhana sekali. Begitu ya. Oke, rekaman bisa diakhiri. Rekamannya ya.